Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Suasana Pedesaan Indonesia. Baik teman-teman, ya seperti biasa kita selalu saja mereview keindahan-keindahan dalam pedesaan, wisata-wisata yang ada di desa, begitu juga informasi-informasi dari desa tentunya. Teman-teman, sekarang kebetulan kita mau menuju Pasar Pelembayan dari arah Pasar Matur, ya, dari Matur ke Pelembayan. Jadi pas sampai di Sungai Puar, sebuah desa, kebetulan di situ jalannya lagi longsor. Jadi untuk jalan raya Matur Pelembayan ditutup karena ada ketimpa longsoran karena tadi malam hujannya begitu deras, jadi jalannya tertutup longsoran. Jadi dialihkan jalan menuju Piladang atau Penatuang. Jadi sebenarnya kita juga lewat di sini kita review daerahnya, ya seperti ini ada beberapa deretan rumah. Dan ini tuh karena kami juga tergesa-gesa kayaknya ada rangkiang. Ya, rangkiang itu tempat penyimpanan, kalau dulunya tempat menyimpan gabah atau padi, ya, bagi masyarakat setelah panen. Dan beginilah suasana rumah ataupun jalanan yang ada dari Sungai Puar kalau kita lewat Simpang Piladang atau ke Pari Natuang. Jadi rumahnya sebelah kanan kalau kita dari Sungai Puar, dan sementara di sebelah kiri ini kalau kami lihat ada banyak sekali jurang, ya. Jadi dekat sekali dengan jurang. Jadi rumahnya mayoritas masuk kami lebih banyak di arah sebelah kanan. Nah ini bentuk rumahnya masih ada yang semi permanen, ada yang masih bercorak lama, dan juga ya seperti biasa kalau kita berjalan di perkampungan tentunya lebih banyak disuguhkan suasana alamnya, yaitu kebun-kebun masyarakat. Nah di sini jalannya mulai turunan. Nah tuh teman, sebelah kiri itu adalah jurang. Ya karena jalan di pedesaan itu ya jarang ditempuh kendaraan roda 4, cuma banyak ditempuh kendaraan roda 2. Jadi kiri dan kanan itu masih kelihatan jalan rapat betonnya, sementara di tengah itu sudah ditumbuhi rumput. Nah di sini bisa juga kita lihat jalannya licin, ya teman, karena ada tumpukan daun-daunan, kemudian jarang tertimpa cahaya matahari. Jadi daun-daunan itu sudah pasti licin karena sudah mengalami pelapukan di badan jalan. Nah itu di sebelah kiri bisa juga kita lihat di sini pemandangannya begitu bagus, pemandangan alamnya. Ya, terus teman, kalau di sini setelah kita jumpa dengan rumah-rumah tadi, kami mulai memasuki jalan turunan seperti ini teman-teman. Jadi kita harus hati-hati karena juga ada jalan sudah sedikit rusak, kemudian juga licin, mungkin juga ada lumut dan juga daun-daunan yang sudah lapuk di jalan. Nah ini teman, kita sedikit santai saja karena di sini turunannya sebetulnya tidak seberapa tajam, ya, tapi itu dan kebetulan juga semalam hujannya terlalu deras dan lama, jadi jalanan ini basah. Ya sembari kita jalan kita lihat juga, ya begini ya teman-teman, ya situasi di sepanjang jalan dari Sungai Puar menuju Piladang. Dan nanti juga kita akan review, ya, ada beberapa buah rumah di sana. Nanti juga akan sempat kalau sempat ya kita nanti juga akan review di sana. Ya ini perkebunan masyarakat, ya tempat ya biasalah kalau di perkampungan tentunya usaha masyarakat adalah bertani. Ya juga bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silakan juga diulik-ulik video-video yang telah kami upload sebelumnya tentang suasana pedesaan, tentang ada juga rumah Buya Hamka, kemudian pesantren Buya Hamka, rumah
kampungnya Rohana Kudus juga ya, disilakan ya teman-teman untuk dilihat. Oke teman-teman, kita terus lewati, dan ini bagus sekali nih teman. Kita mampir di sini dulu dengan hamparan padi yang menghijau, ada juga yang menghijau, ada juga yang sudah menguning. Jadi di sini ya, suasananya sangat bagus ya, sangat indah untuk memanjakan mata kita. Sembari kita juga lewat di sini, sekalian kita menikmati keindahan alam, keindahan suasana pedesaan. Tuh teman-teman, ya, ada juga padinya yang sudah menguning bagian bawah, dan ini juga masih ada yang hijau. Begitu, ada sebuah masjid, berarti sekarang kita sudah hampir dekat mungkin dengan perkampungan. Kalau nggak salah yang di ini adalah Piladang Bawah ya, kalau nggak salah. Ya teman, mungkin bisa dibayangkan beberapa saat lagi akan musim panen. Ya tentu sangat membahagiakan kepada para petani di kampung kalau sudah mulai panen. Baik teman, kita tinggalkan dulu keindahan alam ini, kita lanjutkan perjalanan kita pada hari ini. Nah ini jalan sedikit menyempit ya, karena di kiri dan kanan sudah ditumbuhi semak belukar, dan ya kita terus tuh kayaknya ada rumah. Tapi kalau kita lihat ini rumahnya sudah mulai ditinggal, udah rusak ya, barangkali mungkin sudah ditinggal penghuninya, mungkin juga penghuni sudah tidak ada, ataupun mungkin juga sudah pada merantau. Oh ya betul ya, rumahnya sudah tidak layak huni, sudah rusak ya teman, berarti sudah lama ditinggal. Waduh, sedikit angker juga kena kesannya ya. Baik teman, kita terus saja perjalanan, karena kita lihat di ujung sana juga sudah mendung. Kita harus buru-buru karena nanti kita kehujanan di sini. Dan kebetulan ya, kita juga mau menuju Kecamatan Palembayan, ibu kota Kecamatan Palembayan ya, karena tadi seperti tadi kami ceritakan, karena jalannya rusak, jalan umumnya rusak, kita harus melewati jalan alternatif ini. Ini ada masjid, kayaknya udah gimana, sudah tidak berfungsi atau bagaimana nih kalau kita lihat pekarangannya. Kemudian juga barangkali atau mungkin masjid ini baru saja dibangun ya, tapi belum dipergunakan ya tuh. Dan ya sepertinya teman, dari kita mulai awal tadi masuk ya, umumnya ditanami tanaman kayuan dan juga yang lain-lainnya. Nah ini sekarang ini ada persimpangan ya. Ini kita kebetulan jumpa dengan teman juga. Iya, nah untung dia sebetulnya ini ada jalan, ada kiri kanan. Kita kata teman ini, kita belok kanan dulu ya. Sebetulnya kita mau menuju tadi belok kiri, tapi katanya di sini di atas ini ada juga perumahan penduduk. Coba silakan saya direview katanya ya. Kita lihat dulu ini Parinatuang ya, Parinatuang. Kita lihat apakah banyak nggak ya rumah-rumah yang berada di sini. Ya jalannya seperti ini ya teman. Piladang Piladang Bawah. Kita belok kanan, tadi ada juga jalan sebelah kiri. Kita coba dulu belok kanan. Ya di sini kayaknya sudah mulai ada perkampungan. Rumahnya begitu rapat ya, kiri dan kanan jalan, tapi masih asik ya rumahnya, masih model klasik, model yang bercorak lama gitu ya. Itu kayaknya ada rumah gonjong apa nih. Kita terus ya, coba kita lihat. Ini kayak ada rumah adat atau apa ini? Oh bukan. Ini bukan rumah adat, tapi ini balai adat ya, balai adat. Kalau rumah adat atau rumah gadang itu rumah hunian, tapi kalau balai adat itu ya seperti ini. Balai adat itu semacam kantor adat. Jadi kalau balai adat itu adalah tempatnya nenek mama atau kepala suku kalau ada musyawarah, ada suatu hal yang dibicarakan secara kepala suku, keseluruhan kepala suku, atau kalau di Sumatera Barat itu nenek mama, itu kepala suku. Jadi kalau ada misalnya ada
10 sekian orang kepala suku yang ada di sana. Jadi kalau memusyawarahkan tentang adat, tentang anak kemenakan, tentang kampung halaman atau apa, jadi mereka bermusyawarah di balai adat tersebut. Ya kita terus, ini masih ada jalannya, kita coba telusuri teman yang sambil menikmati suasana perkampungan di sini. Ini juga ada kebun desa wisma dan ini ada sedikit tanjakan. Ya go, kita tancap gas, kita naik karena tanjakannya begitu tajam. Aduh, ya, aduh teman, jalannya jalan buntu sampai di rumah. Yuk kita kembali aja teman. Kita kembali karena jalan tadi adalah jalan buntu ya. Kita kembali, ini tadi balai adat. Kita penasaran juga tadi kan kita belok kanan, ada lagi jalannya sebelah kiri. Coba kita lihat di sana. Apa masih banyak ya rumah-rumah atau cuma sekelompok yang ada di sini? Oke teman, dan ya sudah pasti asik kalau tinggal di suasana pedesaan seperti ini. Suasananya adem, kemudian toleransi sesama masyarakat, sosial masyarakatnya kalau di pedesaan itu masih tinggi. Jadi suatu hal yang sangat mengasihkan atau enak ya kalau tinggal di kampungnya. Sedikit beda lah dengan di kota, semua serba cuek, semua. Ini kita tadi kan dari bawah sebelah kiri, sekarang kita coba lurus ya, kita lihat. Ya kembali kalau di kota itu yang kadang-kadang kita 2 buah rumah dari rumah kita tetangga kita sudah saling tidak peduli. Tidak semua ya, tapi kebanyakan begitu. Tapi kalau di desa bukan hanya tetangga rumah, tapi satu kampung itu pun, bahkan di kampung sebelah kita masih saling mengenal, saling berinteraksi. Contohnya dengan ada pesta adat, kemudian ada yang meninggal dan semacamnya, segala macamnya, kita tuh masih berinteraksi dan masih kebersamaan tuh masih terasa. Ya masih sama ya teman ya, jalannya jalan buntu. Ya bukan hanya kita tetangga, tetapi bahkan di kampung sebelah kita masih saling mengenal, saling akrab. Ya, begitulah enaknya kalau tinggal kita di kampung. Baik, kita tinggalkan dulu Piladang bawah ini, kita terus kembali ke bawah ke jalan yang tadi karena tujuan kita adalah mau ke ibu kota kecamatan Palembayan. Jadi kita terus di mana nanti keluarnya jalan ini ke jalan utama atau jalan Matur Palembayan. Jadi kita keluar karena seperti tadi longsoran, jadi kita dialihkan untuk kendaraan roda 2, roda 4 dialihkan untuk sementara ke jalan pedesaan seperti ini. Karena di sana masih dilakukan pengerjaan. Nah ini teman tadi. Barangkali dia udah nggak mau lagi, dia sengaja membelakangi kita. Baik, kita tinggalkan, kita belok kanan, kita terus ke bawah nih, sedikit juga turunan. Kita juga harus berhati-hati ya teman. Apalagi kita baru pertama kali melewati jalan ini, jadi kita belum tahu situasinya bagaimana. Ini juga tadi kita ada masjid. Oh barangkali tadi ya masjid yang tadi baru dibangun, ini masjidnya lama. Ya seperti kebanyakan di pedesaan ya, masih banyak tentu persawahan, ladang-ladang masyarakat. Nah ini kita mulai kembali menanjak. Ya ini barangkali berarti ini ya masjid yang dipergunakan ini, berarti yang tadi itu masjidnya baru dibangun ya. Masjidnya baru dibangun tapi belum dimanfaatkan atau belum digunakan, barangkali masih ada yang harus dibenahi yang lainnya. Nah kita lihat dulu di sini karena hamparan sawahnya sangat bagus, indah sekali teman, menyejukkan mata kita. Dan ya apalagi padinya sedang menghijau. Nah inilah corak masjidnya di Piladang bawah. Baik teman, kita terus perjalanan kita menanjak naik. Ini ada juga sebuah rumah yang udah ditinggal juga, dan ini apa di pondok sawah, dan itu juga di sebelah kiri kita masih sawah.
yaitu kendaraan yang lalu lalang itu adalah sebetulnya mereka mau menuju dari Matur ke Palembayan atau Palembayan ke Matur. Jadi mereka melewati jalan ini karena ada jalan yang longsor tadi. Nah, ini tanjakan, mulai tanjakan tajam. Nah, itu teman, kita bisa lihat banyak sekali jejak-jejak kendaraan, mobil ya. Susah menanjak di sini karena jalannya itu licin. Jalannya kiri dan kanan karena banyak pohon, kayu-kayu dan pohon. Jadi daun-daun yang jatuh ke jalan itu lapuk, kemudian licin karena ada hujan. Nah, tuh teman. Tapi karena kita terus yang menanjak, kita masih penasaran nanti keluar kita di mana ya jalan ini. Karena memang kita baru kali pertama ini melewati jalan ke sini. Nah, ini juga bagus ya teman. Iya, suasana alam juga punya, masih juga rumah yang sudah ditinggal ya, sudah rusak juga. Kita nikmati dulu teman. Aduh, hamparan sawah yang sangat bagus. Tuh. Kalau di sini mungkin saya baru musim tanam. Baru dimulai musim tanam dan beda di bawah tadi ya, ini saluran irigasi. Airnya cukup melimpah, jadi untuk tanaman padi atau usaha pertanian sawah juga cukup bagus. Dan ini rumah masih sudah ditinggal ya, sudah rusak. Tadi berarti ada tiga buah rumah di sini yang sudah rusak dan ditinggal penghuni. Kita lanjut ya, karena di saat kami lewat ini sudah ada sedikit gerimis. Kita takut kehujanan, kita terus keluar dan ini adalah kumpulan pinang, kalau kami menyebut pinang baliri. Baik teman, kini kita sudah hampir sampai di jalan utama, yaitu Jalan Matur Palembayan. Ini masih seperti yang tadi, kiri dan kanan masih ada persawahan, kemudian juga rumah penduduk. Tapi beda lagi, tadi sebelah kiri dan ini adalah sebelah kanannya jurang, tetapi masih ada rumah. Baik teman-teman, akhirnya kita sampai di jalan utama, kita keluar kembali di jalan utama. Demikian saja perjalanan kita pada hari ini. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.